Shalom kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Kita dalam diskursus teologi dengan topik sejarah iblis atau setan. Untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar iman Kristen, saya harap channel ini di subscribe dan dihidupkan lonceng notifikasinya, dan kita share. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kawan-kawan, kita akan belajar tentang sejarah iblis atau setan, atau saya sebutnya sebagai teologi denomologi, satu kajian dogmatis mengenai asal-usul iblis dan mengenal tipu daya iblis. Saya mengangkat judul ini dengan latar belakang bagi sebagian umat manusia di dunia ini membicarakan iblis atau mendiskusikan apa dan bagaimana iblis atau setan itu dianggap sesuatu yang angker dan dianggap sesuatu yang membahayakan. Dan memang iblis atau setan selalu menggambarkan dirinya sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang angker, dan sesuatu yang membinasakannya. Persoalannya adalah kekristenan dipanggil untuk melawan kuasa iblis atau setan di dunia ini dengan kuasa dan wibawa Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana mungkin kita mampu melawan dan mengalahkan iblis atau setan ketika kita miskin informasi tentang apa dan bagaimana lawan kita itu? Seperti kata pepatah bijak begini, kenali siapa lawanmu dan kenali medan perangmu, dan engkau akan menjadi pemenang. Iblis atau setan itu sendiri memang seolah-olah dirinya tidak ingin dibahas, dia tidak ingin didiskusikan oleh banyak orang, karena ia menggunakan taktik kengerian. Dan taktik itu adalah strategi iblis yang ditanamkannya dalam benak manusia, sehingga manusia miskin informasi akan iblis atau setan itu sendiri, dan hal itu akan membuat iblis atau setan itu dengan mudah menipu dan memperdaya manusia. Persoalannya adalah ada banyak informasi tentang iblis atau setan di dunia ini, yang semua informasi itu harus kita saring dan kita sortir agar kita tidak mendapat informasi yang keliru tentang iblis atau setan itu sendiri. Karena itu kita harus mencari informasi tentang iblis atau setan itu dari informasi Alkitab, sebab Alkitab adalah informasi yang terpercaya, sebab Alkitab berisi kebenaran firman Allah. Jika iblis atau setan ternyata mempelajari setiap korbannya, sehingga iblis atau setan itu selalu sukses dan berhasil menipu, memperdaya, bahkan menyeret manusia kepada kebinasaan, maka kita pun manusia harus mempelajari iblis atau setan itu, agar kita mampu mengenal kelemahan dan kekuatan iblis itu, dan dengan itu kita mampu menolak, melawan, dan mengalahkan dan mengusir segenap tipu daya iblis atau setan itu. Kawan-kawan, kita coba akan mengerti iblis atau setan dalam etimologi atau dalam asal kata. Dalam bahasa Ibrani, iblis itu disebut Satan atau setan, yang artinya adalah lawan atau musuh, dalam Bilangan 22:22. Dalam bahasa Yunani dipakai kata diabolos, yang artinya si pemfitnah atau si penghasut. Dalam kacamata Alkitab, iblis atau setan digambarkan sebagai sumber dari segala perbuatan jahat, dan perbuatan jahat adalah tindakan yang menentang kehendak Allah. Iblis atau setan tidak bisa serta-merta memaksa manusia berbuat jahat atau melawan kehendak Allah, sebab iblis atau setan tahu bahwa di dalam diri manusia ada roh Allah, dan manusia memiliki kehendak bebas dari Allah. Karena itulah metode iblis atau setan adalah dengan menggoda atau mencoba. Sebab hanya dengan cara mencoba dan menggoda manusia itu saja, iblis atau setan mampu merusak roh Allah dan kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia itu. Dalam Alkitab sendiri ada banyak nama atau gelar iblis atau setan itu. Nampaknya dengan gelar-gelar yang banyak ini, iblis seolah-olah sedang mengkaburkan identitasnya agar tidak dikenal atau terlacak orang lain, sehingga iblis dapat terus melancarkan tipu dayanya kepada manusia. Ibarat metode seorang teroris, dia akan memiliki banyak kartu identitas. Tujuannya supaya ia tidak terlacak dan bebas kemana saja untuk melaksanakan terornya kepada korbannya. Yang pasti dalam sejarah Alkitab ada beberapa nama atau identitas yang dipakai iblis sebagai sesembahan manusia. Yang pertama adalah Milkom atau Molok dan Dewa Refan dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Molok dan Milkom adalah sesembahan atau berhala bangsa Moab dan bangsa Ammon.
Molok dan Milkom meminta persembahan dalam bentuk nyawa atau darah anak laki-laki atau anak perempuan manusia dengan cara dibakar hidup-hidup di depan patung Molok atau Milkom. Bisa kita lihat dalam Imamat pasal 18 ayat 21. Dan pada zaman Musa sudah diperintahkan Tuhan, setiap orang yang menyembah Molok atau Milkom dan melakukan ritual mempersembahkan anak-anak, maka orang itu harus dihukum mati dalam Imamat pasal 18 ayat 21. Dan kehancuran Raja Salomo anak Daud itu ketika dia memperistri perempuan-perempuan Moab dan ia termakan rayuan istri-istrinya atau perempuan-perempuan Moab itu, maka Salomo mendirikan kuil penyembahan kepada berhala Molok dan Milkom, dan Salomo ikut melakukan penyembahan kepada berhala itu karena rayuan istrinya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7. Dewa Refan adalah dewa bintang-bintang atau astrologi. Dalam kita sering disebut itu dengan ramalan bintang-bintang. Wujud Dewa Refan ini digambarkan Alkitab, yakni anak lembu emas yang pernah disembah umat Israel di Gunung Sinai ketika Musa menerima Taurat Tuhan di atas Gunung Sinai. Dan dalam sejarah Israel, oleh karena penyembahan kepada Dewa Refan ini, Allah menghukum bangsa itu dengan membuangnya ke Babel. Yang kedua, Baal Peor dalam Bilangan pasal 25. Baal Peor adalah sesembahan bangsa Moab, dan Israel pernah ikut menyembah Baal Peor ini karena bangsa ini bergaul dan melakukan kawin-mengawin dengan perempuan-perempuan Moab. Dan menurut Alkitab, akibat perilaku jahat bangsa itu, Allah mendatangkan bala atau kutuk di tengah-tengah bangsa itu dan membunuh 24.000 orang dari bangsa itu. Dan muka Allah itu surut ketika Pineas, anak Imam Harun, membunuh seorang Israel bernama Zimri bin Salu dengan istrinya perempuan Moab bernama Kosbi binti Zur. Mereka adalah pemimpin untuk penyembahan berhala itu. Ketiga, Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu setan, dan menurut umat Katolik, Beelzebul adalah salah satu 7 pangeran neraka. Dalam sisi lain, Beelzebul diceritakan sering memakai wujud lalat. Karena itu Beelzebul sering juga disebut sebagai setan lalat. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Lord of the Flies. Itu bisa kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2-6. Beelzebul berasal dari kata dasar Baal yang dalam bahasa Ugarit artinya Tuhan, dan Baal adalah sesembahan bangsa Filistin. Tetapi Deuterokanonika dalam Testament Salomo, Beelzebul disebut sebagai pangeran setan, dan Beelzebul digambarkan yang dulunya adalah seorang malaikat surgawi yang unggul, dan namanya disebut adalah bintang malam terang yang dalam tradisi Yunani disebut sebagai bintang Venus. Dengan kata lain, Beelzebul adalah Lucifer atau iblis atau setan itu sendiri. Dan orang Yahudi pernah menuduh atau memfitnah Yesus bahwa kuasa mukjizat yang dilakukan Yesus itu berasal dari Beelzebul. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37. Yang keempat, Belial. Belial dalam bahasa Ibrani-nya disebut Belhor. Kata ini muncul dalam tradisi Yahudi sebagai personifikasi untuk iblis atau setan itu. Kata Belial atau Belhor itu sendiri artinya orang jahat atau orang nakal atau orang yang tidak berharga. Karena itu dalam tradisi Semitis ada istilah anak-anak Belial yang merupakan ejekan kepada orang dari keturunan penjahat atau sampah masyarakat untuk menerangkan anak-anak perusak atau anak-anak pelanggar hukum. Dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 13 menerangkan bahwa mereka penyembah berhala adalah orang-orang yang tidak berharga. Bahkan anak Imam Eli yang jahat itu juga disebut sebagai anak Belial dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Yang kelima, Lewiatan. Dalam bahasa Ibrani nama Lewiatan ini disebut sebagai Leviathan yang artinya melilit atau melingkar. Kata dasar dari Leviathan adalah lawa yang artinya membengkokkan atau memutarbalikkan. Dalam tradisi Semitis, Leviathan digambarkan sebagai monster laut atau monster sungai. Dalam mitologi bangsa Kanaan, Leviathan adalah dewa lautan atau dewa sungai besar. Dalam Yesaya 27 ayat 1, Leviathan adalah gambaran untuk raja atau pemimpin yang jahat yang menentang Allah dan umatnya. Dan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9, Leviathan itu tidak lain dan tidak bukan adalah iblis atau setan itu sendiri yang disebut sebagai naga besar, si ular tua. Yang keenam, Abaddon atau Apollyon. Dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 11 diterangkan adanya malaikat si penguasa jurang maut
yang nama malaikat itu dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon dan dalam bahasa Yunani disebut Apollyon. Diterangkan Alkitab, Abaddon atau Apollyon ini adalah malaikat jurang maut itu. Ia adalah penguasa yang berkuasa atas korbannya yang masuk atau yang turun dalam dunia maut atau jurang maut itu. Jurang maut itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Sheol dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai Hades. Itulah mengapa dikatakan Abaddon atau Apollyon ini adalah kerajaan kegelapan. Dan dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 5-6 diterangkan bahwa di dunia orang mati atau kerajaan maut atau kerajaan kegelapan itu adalah tempat yang menggeletarnya para roh-roh orang mati yang telah turun ke sana. Sekalipun pada masa akhir zaman, yakni pada kedatangan Yesus kedua kali, Abaddon atau Apollyon itu dan seluruh kerajaannya akan dibinasakan. Jadi Abaddon atau Apollyon itu adalah iblis atau setan itu sendiri, yang dahulunya dia adalah seorang malaikat surgawi yang bernama Lucifer. Kita akan belajar bagaimana asal muasal setan atau iblis menurut Alkitab. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, termasuk manusia, ternyata Allah sudah menciptakan malaikat-malaikatnya sebagai pembantu atau pesuruh Tuhan Allah. Hal itu diterangkan Alkitab dalam kitab Ayub, redaksinya begini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya diletakkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang fajar dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Dalam Ayub 38 ayat 4-7. Dari kitab Ayub ini kata bintang fajar menerangkan malaikat yang bernama Lucifer itu sendiri, dan kata anak-anak Allah menerangkan para malaikat-malaikat. Artinya malaikat-malaikat sudah ada ketika Allah menciptakan langit, bumi dan isinya. Dan setelah Allah selesai mencipta, maka Lucifer dan seluruh malaikat-malaikat di sorga bersorak bergembira menyambut karya penciptaan Allah itu. Dan Lucifer jatuh menjadi iblis atau setan yang dicampakkan Allah ke bumi bersama malaikat-malaikat pengikutnya jauh sebelum iblis atau Lucifer itu mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan menurut Alkitab, malaikat itu diciptakan Tuhan dalam jumlah yang sangat besar atau banyak. Tetapi malaikat itu terbagi dalam 3 bagian. Malaikat pembawa pesan Allah dikepalai oleh malaikat Gabriel. Malaikat bala tentara sorga dikepalai oleh Mikail. Dan malaikat kerub, yakni malaikat yang khusus untuk peribadatan pemujian kepada Allah, dikepalai oleh seorang malaikat yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Helel bin Sakar, artinya putra bintang fajar. Dan Helel bin Sakar ini dalam bahasa Yunaninya disebut Lucifer. Hal itu dicatat Alkitab dalam kitab Yesaya, redaksinya begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, atau hai Helel bin Sakar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12. Dari ketiga kepala malaikat ini, Lucifer adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah, sekaligus malaikat yang paling terkuat dan paling unggul dari semua malaikat. Dan Lucifer diciptakan berbeda dari malaikat-malaikat lainnya, di mana Lucifer diberikan Allah kehendak bebas di dalam dirinya, seperti Allah yang memberikan kehendak bebas ke dalam diri manusia. Pada awalnya Lucifer adalah malaikat yang setia dan tunduk kepada Allah dan setia melayani Allah, seperti dicatat Alkitab dalam kitab Yehezkiel, redaksinya begini. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang terjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tidak bercelah dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yehezkiel pasal 8 ayat 14-15. Akan tetapi segala kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada Lucifer ini membuat dia menjadi sombong dan angkuh, dan Lucifer ingin menjadi sama seperti Allah, seperti yang diterangkan kitab Yehezkiel, redaksinya begini. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yehezkiel pasal 8 ayat 27. Dan dalam Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Kesombongan Lucifer yang luar biasa itu membuat dirinya gelap mata dan ingin menjadi sama seperti Allah, dan hendak melakukan kudeta, mengambil kekuasaan Allah di sorga. Bagaimana Lucifer menghasut banyak malaikat-malaikat di sorga.
untuk mengikutinya untuk melakukan pemberontakan kepada Allah di surga. Dan setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan isinya, saat itulah Lucifer dan pengikutnya merencanakan melakukan pemberontakan terhadap Allah di kerajaan surga. Itulah mengapa Alkitab menerangkan pernah terjadi pertempuran dahsyat antara malaikat-malaikat surga yang dipimpin oleh malaikat Mikael melawan malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Lucifer. Tetapi Lucifer dan malaikat-malaikatnya kalah, dan sejak itulah Lucifer tidak lagi mendapat tempat di surga, dan Lucifer bersama malaikat-malaikat pengikutnya dibuang ke bumi. Dan sejak itulah Lucifer dan malaikat-malaikat pengikutnya gentayangan di dunia ini untuk menyesatkan seluruh penjuru dunia sebagai bentuk kekalahannya melawan Allah. Hal itu dicatat dalam kitab Wahyu, redaksinya begini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 7-9. Sejak Lucifer diusir dan dilempar Allah ke bumi, maka namanya bukan lagi Lucifer, tetapi menjadi iblis atau setan. Dan Alkitab menerangkan bahwa iblis atau setan itu membangun kerajaannya di dunia ini, yakni kerajaan maut, atau juga sering disebut dunia orang mati. Seperti yang dikatakan Alkitab dalam kitab Yesaya, sebaliknya ke dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya 14 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, dunia orang mati disebut Sheol, dalam bahasa Yunani-nya disebut Hades. Dan setiap manusia yang mati atau wafat sebelum hari penghakiman tiba, maka apabila orang mati itu wafat tanpa pertobatan dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, maka dia akan terjun menuju dunia orang mati atau Sheol atau Hades itu. Dan setiap roh manusia yang masuk pada dunia orang mati ini berada dalam kekuasaan iblis, dan disiksa iblis untuk memuaskan kemarahan dan kebenciannya sampai akhir zaman atau masa penghakiman tiba. Akan tetapi orang-orang percaya yang mati dan percaya kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa dari Allah dalam Kristus Yesus, maka ketika ia mati atau wafat, jiwanya tidak menuju dunia orang mati atau Sheol atau Hades itu, tapi menuju Firdaus atau Taman Eden, tempat peristirahatan orang percaya menunggu akhir zaman tiba. Itulah mengapa ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara Lazarus yang miskin dan orang kaya yang sombong dan angkuh itu dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31. Di sana diterangkan, ketika si Lazarus orang benar tapi miskin itu mati, lalu orang kaya yang sombong dan jahat itu juga mati, maka Lazarus orang benar itu menuju Firdaus, tempat di mana berkumpul orang-orang percaya lainnya seperti Abraham. Mereka di sana tidak mengalami siksa iblis atau setan. Di Firdaus mereka berbahagia menantikan hari penghakiman atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Akan tetapi orang kaya yang sombong itu dan yang jahat itu setelah matinya, jiwanya terjun ke dunia orang mati. Dan di sana jiwa orang kaya itu mendapat siksaan yang menyedihkan, bahkan mengerikan, menunggu sampai hari penghakiman tiba. Rasul Paulus juga menerangkan, selain di dunia orang mati atau Sheol dan Hades, ternyata iblis dan malaikat-malaikat yang juga membuat kerajaannya di udara atau di awang-awang di dunia ini. Artinya, aktivitas roh-roh jahat terjadi di udara atau di awang-awang. Itulah mengapa dalam dunia perdukunan atau okultisme, segala serangan iblis berupa santet, pelet, racun, dan lain sebagainya dilesatkan iblis melalui udara menuju korbannya. Karena itulah iblis atau setan menjadi penghuni dunia yang gelap dan menjadi pemerintah-pemerintah di dunia ini. Hal itu dicatat Alkitab dalam kitab Efesus, redaksinya begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Dan Alkitab menerangkan setelah akhir zaman tiba, yang ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, maka di sanalah sorga dan neraka dibuka. Mereka orang benar dan percaya masuk ke dalam sorga, mereka yang jahat dan tidak percaya masuk ke dalam neraka. Dan dalam konteks ini, iblis dan malaikat-malaikatnya berserta kerajaan yang mereka bangun di dunia ini, atau yang dikenal sebagai kerajaan maut, dicampakkan ke api neraka. Hal itu dicatat dalam kitab Wahyu, redaksinya begini. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pasal 20 ayat 14-15. Jadi terang benderang bagi kita, menurut Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis atau setan, tetapi Tuhan menciptakan malaikat-malaikat, menciptakan langit, menciptakan bumi dan isinya, dan menciptakan manusia. Akan tetapi seorang malaikat hendak menyamai Tuhan Allah, bahkan ingin menjadi Tuhan Allah.
Lalu malaikat itu melakukan pemberontakan kepada Allah di sorga, dan malaikat dan pengikutnya itu kalah dan tidak diberi lagi tempat di sorga dan dibuang ke bumi. Dan sejak itu namanya iblis atau setan. Jadi iblis atau setan adalah produk hati dan pikiran dosa yang jahat. Dan Allah tidak pernah menciptakan dosa, dan dosa datang dari keinginan dan kehendak diri seorang itu sendiri. Nah, lalu bagaimana iblis atau setan yang telah dibuang ke bumi atau ke dunia orang mati boleh memasuki Taman Eden, tempat di mana manusia tinggal yang disediakan oleh Allah? Memang belum ada jawaban spesifik yang diberikan para teolog atas pertanyaan ini. Akan tetapi kita akan coba mengecek Alkitab sehingga kita boleh memahami berdasarkan informasi Alkitab kenapa iblis atau setan bisa masuk ke Taman Eden untuk mencobai manusia. Pada hakikatnya iblis atau setan tidak akan pernah bisa menembus Taman Eden, karena Taman Eden adalah taman dijaga dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Akan tetapi jika kita perhatikan berita Alkitab dalam kitab Ayub, kita menemukan bagaimana Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, bahkan menyentuh tubuh Ayub untuk memberikan sakit penyakit pada tubuhnya. Bahkan Allah memberikan izin kepada iblis untuk menyentuh segala rezeki Ayub, sehingga mendatangkan malapetaka hebat atas harta dan kekayaan Ayub. Tetapi Allah melarang iblis untuk menyentuh nyawa Ayub. Artinya, iblis tidak punya kuasa apa-apa pada hakikatnya jika tidak ada izin atau restu dari Tuhan Allah. Itu dicatat dalam kitab Ayub redaksinya, firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala kepunyaannya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 1 ayat 12. Jadi iblis tidak punya akses untuk keluar masuk ke Taman Eden atau Taman Allah itu. Dan satu-satunya akses iblis untuk masuk ke Taman Eden untuk mencobai manusia dipastikan karena iblis mengantongi izin dari Allah. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Allah memberikan izin itu kepada iblis? Disinilah kita harus mengetahui dan memahami sifat dan karakter Tuhan Allah kita. Jelas dikatakan Alkitab bahwa Allah adalah si penguji hati, si penyelidik hati manusia. Hal itu seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya, "Ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Mazmur pasal 26 ayat 2. Dan seperti yang dikatakan Nabi Samuel, "Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16 ayat 7. Dan seperti yang dikatakan Nabi Yeremia, firman Tuhan, "Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Yeremia pasal 17 ayat 10. Dan seperti yang diterangkan oleh kitab Tawarik, "Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya." 1 Tawarik 29 ayat 9b. Dalam rangka menguji ketulusan hati, menguji kemurnian segala niat dan cita-cita manusia di Adam dan Hawa di Taman Eden itu, dan untuk menguji kesucian batin manusia Adam dan Hawa, maka Allah memberikan izin atau akses kepada iblis untuk mencobai manusia di Taman Eden. Tetapi manusia Adam dan Hawa kalah atas pencobaan iblis itu, dan mereka melanggar perintah Allah. Artinya, tidak ada kemanusiaan di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan kemanusiaan Yesus Kristus juga tidak luput dari pengujian Allah, di mana Allah juga memberikan akses kepada iblis untuk mencobai kemanusiaan Yesus Kristus. Jika kita perhatikan narasi Alkitab, jelas sekali Allah mengizinkan iblis untuk mencobai kemanusiaan Yesus setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti yang diterangkan kitab Injil Matius, redaksinya, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Matius 4 ayat 1. Karena itulah tidak ada kemanusiaan yang tidak melewati proses pengujian dari Tuhan Allah. Dalam rangka mewujudkan pengujian itulah Tuhan Allah memberikan izin atau akses kepada iblis untuk menguji dan mencoba manusia itu dimanapun manusia itu berada. Kawan-kawan, kita akan coba belajar apa kata Alkitab tentang gelar-gelar atau iblis. Alkitab memberi banyak gelar kepada iblis atau setan, dan nama atau gelar yang diberikan kepada iblis itu sesuai dengan sifat dan tindak tanduk iblis itu sendiri. Dari sejauh yang saya coba dapatkan, saya menemukan 30. Tapi ini belum semua. Tapi saya hanya bisa mengangkat 30 gelar yang diberikan Alkitab kepada iblis. Yang pertama, Abaddon dalam Wahyu 9 ayat 1. 2, Apolion dalam Wahyu 9 ayat 11. 3, iblis adalah bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 48. 4, iblis adalah Beelzebul, Matius 12 ayat 24. 5, iblis adalah Belial, 2 Korintus 6 ayat 15. 6, iblis adalah kuasa kegelapan, Kolose 1 ayat 13. 8, iblis adalah Lewiatan, Yesaya 27 ayat 1. 9, iblis adalah malaikat jurang maut,
Wahyu 9 ayat 11. 10. Iblis adalah musuh, Matius 13 ayat 39, 1 Petrus 5 ayat 8. 11. Iblis adalah naga merah padam, Wahyu 12 ayat 3. 12. Iblis adalah pembunuh manusia sejak dulu kala, Yohanes 8 ayat 44. 13. Iblis adalah pendakwa manusia, Wahyu 12 ayat 10. 14. Iblis adalah si pencoba dan si penggoda, 1 Tesalonika 3 ayat 5. 15. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, Yohanes 8 ayat 4. 16. Iblis adalah penghulu dunia ini, Efesus 6 ayat 12. 17. Iblis adalah penghulu setan atau pemimpin segala setan, Matius 12 ayat 24. 18. Iblis adalah penguasa dunia ini, Yohanes 14 ayat 30, 2 Korintus 4 ayat 4. 19. Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2. 21. Iblis adalah roh jahat, Matius 12 ayat 43. 22. Iblis adalah roh durhaka, Efesus 2 ayat 2. 23. Iblis adalah si jahat, Matius 13 ayat 19 sampai 38. 24. Iblis adalah ular, Kejadian 3 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 3. 25. Iblis adalah si ular tua, Wahyu 19 ayat 2. 26. Iblis adalah si pemutarbalikkan firman Tuhan, Matius 4 ayat 6. 27. Iblis adalah si pelawan pekerjaan Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat 18. 29. Iblis adalah si penghalang Injil, 2 Korintus 4 ayat 4. 29. Iblis adalah si penyamar menjadi malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. 30. Iblis adalah si pembuat mujizat palsu, 2 Tesalonika 2 ayat 9. Nah kawan-kawan, kita coba akan mengenal tipu daya setan menurut Alkitab. Iblis adalah lawan yang tidak bisa dipandang sepele, tapi bukan berarti iblis juga adalah lawan yang harus ditakuti. Pertama, kenapa iblis dikatakan adalah lawan yang tidak bisa dipandang sepele? Karena Alkitab menerangkan bahwa iblis adalah makhluk yang paling cerdik yang pernah diciptakan Tuhan. Hal itu diterangkan Alkitab dalam kitab Kejadian redaksinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, Kejadian 3 ayat 1a. Bahkan Tuhan Yesus mengakui karunia kecerdikan yang ada pada iblis atau ular itu. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Matius 10 ayat 16. Kecerdikan itu adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain untuk melakukan apa yang kita ingini. Hanya saja kecerdikan iblis kehendaknya adalah melakukan dan melanggar dan melawan sabda Tuhan Allah. Seharusnya dalam konteks yang sama, kita juga harus cerdik. Kita harus mampu memakai kecerdikan itu untuk membawa orang melakukan sabda Allah. Artinya bukan kecerdikan itu yang salah, tetapi untuk apa kecerdikan itu dipakai. Itulah penentu apakah kecerdikan itu menjadi salah atau benar. Kedua, lalu kenapa pula dikatakan bahwa iblis juga bukan lawan yang harus ditakuti? Sebab kuasa dan kecerdikan iblis telah dikalahkan dan dilumpuhkan oleh Tuhan Yesus. Artinya sesuatu yang hebat sekalipun akan menjadi tidak hebat ketika sudah tahu anti dari kekuatan tersebut. Dan satu-satunya kuasa yang dapat mematahkan kecerdikan dan kuasa iblis itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di bawah ini akan kita paparkan strategi-strategi yang telah diterangkan oleh Alkitab sebagai tipu daya iblis. Yang pertama, dalam Kejadian pasal 3 diterangkan iblis menggunakan pertanyaan, yang oleh pertanyaan itu memancing dialog antara iblis dan manusia, dan melalui dialog itu iblis menggiring paradigma manusia untuk melakukan dosa. Artinya berdialog dengan iblis sama saja dengan tindakan bunuh diri. Dalam Zakaria 3:1, iblis menggunakan metode mendakwa, menuduh atau menyudutkan manusia agar manusia itu hancur mental dan hatinya dan kehilangan semangat hidup. Lalu dalam keadaan terpuruk, iblis leluasa membunuh manusia itu. Yang ketiga, dalam Matius 3 ayat 8-9 diterangkan Alkitab, iblis menggunakan harta, uang, jabatan, dan kemegahan untuk mensilaukan mata manusia sehingga mau tunduk dan menyembah kepada iblis atau menjadi budak iblis. Yang keempat, dalam Lukas 13 ayat 11 diterangkan iblis mampu mendatangkan atau membuat manusia itu menjadi jatuh sakit hingga bertahun-tahun, agar melalui sakit penyakit itu manusia membenci dan menghujat Allah dan mengikuti atau menjadi budak iblis. Seperti kisah Ayub dalam Ayub 2 ayat 7, iblis mampu menimpakan sakit bara busuk dari kepala hingga kaki Ayub dengan tujuan agar Ayub mengeluh dan meninggalkan Allah. Yang kelima, dalam Markus 5 ayat 3-4, ternyata iblis mampu memberikan kekuatan, kesaktian kepada manusia, sehingga melalui tipu daya muslihat, kesaktian atau kekuatan itulah iblis menyesatkan banyak orang untuk tunduk kepadanya dan menjadi budaknya. Yang keenam, dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 14 diterangkan bahwa iblis memiliki kemampuan menyamar atau menyerupai roh-roh orang yang sudah mati. Bahkan iblis mampu menyamar atau menyerupai malaikat terang.
dan tipu daya menyamar atau menyerupai itu, iblis mampu mengecoh dan menyesatkan banyak orang tanpa disadari oleh manusia itu bahwa mereka sedang melawan Allah. Yang ketujuh, dalam Injil Yohanes 8 ayat 48 diterangkan, iblis menggunakan tipu daya dusta atau penipuan, tujuannya agar menyeret manusia itu kepada kematian melalui bunuh diri. Karena itulah dikatakan Tuhan Yesus bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak dahulu kala. Dalam Yakobus 1:4 yang ke-8, dalam Yakobus 1:4 diterangkan, iblis memakai pertengkaran sebagai salah satu bagian tipu dayanya untuk menyesatkan manusia. Yang ke-9, dalam Ibrani 3:12 diterangkan, iblis juga menanamkan hal-hal yang jahat dalam hati manusia agar hati manusia itu menjadi jahat, maka ia tidak mau lagi percaya dan ia mudah dimurtadkan atau disesatkan. Yang ke-10, dalam Yohanes 8 ayat 4 diterangkan, sesungguhnya tidak ada yang baik dari iblis. Semua sikap manis-manis yang dilakukan iblis kepada manusia adalah untuk kepura-puraan. Akan tetapi tujuan utama iblis kepada manusia adalah untuk membunuh dan membinasakan manusia itu. Yang ke-11, dalam Yakobus 1 ayat 14-16 diterangkan, iblis memakai keinginan, selera, dan kebiasaan manusia itu untuk menipu manusia itu. Sebab cara iblis menyesatkan manusia pertama adalah memikat manusia itu. Dan hal yang paling mudah memikat manusia adalah berikan kemauannya dan keinginan hatinya. Dan ketika manusia sudah termakan tipu daya iblis, maka ia akan jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan iblis tinggal membunuhnya. Yang berikutnya kawan-kawan, kita akan belajar bagaimana cara mengalahkan setan menurut Alkitab. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, iblis itu adalah makhluk ciptaan yang lebih cerdik dan lebih memiliki banyak kuasa dibanding manusia. Mungkinkah manusia dapat mengalahkan iblis itu? Jika manusia mengandalkan dirinya dan kekuatannya sendiri, saya pikir sesuatu yang mustahil manusia dapat mengusir dan mengalahkan iblis. Karena iblis mengenal dan memahami segala bentuk kelemahan di dalam diri manusia. Karena itu tidak ada alasan bagi iblis untuk takut menghadapi manusia. Dan jika dari diri dan kekuatan manusia sendiri, tidak ada alasan manusia untuk bisa menang melawan iblis. Akan tetapi lain ceritanya, jika manusia itu memiliki kuasa yang ditakuti oleh iblis, dalam konteks ini sajalah manusia bisa menang melawan iblis. Lalu apa yang ditakuti oleh iblis itu? Alkitab menerangkan, ada seorang pria di Gadara yang dirasuki banyak setan dalam tubuhnya, dan nama kumpulan setan-setan yang merasuki itu adalah legion, yang artinya banyak. Ketika Yesus tiba di Gadara dan setan-setan itu melihat Yesus, lalu seketika setan-setan itu berlari mendapatkan Yesus, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan menyembah Yesus. Dan setan-setan itu memohon agar Yesus jangan menyiksa mereka. Markus 5 ayat 1-10. Alkitab juga menceritakan bahwa di dalam pelayanannya Yesus banyak menyembuhkan penyakit dalam diri manusia. Dan setiap kali roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur dan berteriak, "Engkau anak Allah." Dan mereka keluar dari tubuh orang itu. Markus 3 ayat 10-11. Itulah mengapa para murid-murid yang diutus Yesus ke tengah kota untuk memberitakan Injil, sekembalinya mereka dari tugas penginjilan itu, mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, juga setan-setan takluk demi nama-Mu." Lukas 10 ayat 17. Inilah satu fakta Alkitab yang tidak bisa terbantahkan, bahwa di dalam Yesus segala kuasa iblis menjadi tidak berdaya dan tak berguna. Itulah kenapa iblis selalu bekerja keras untuk menghalangi pemberitaan Injil di setiap tempat dan kepada semua orang. Sebab iblis tidak mau manusia tahu kelemahannya, yakni Yesus Kristus. Ibarat seorang yang sakti mandraguna, tentu dia akan berusaha menutupi anti dari kesaktiannya itu, agar ia tetap ditakuti oleh banyak orang. Jadi di dalam Yesus Kristus, kehebatan, kesaktian, dan kengerian dan keangkeran iblis tak menjadi soal lagi, menjadi tak berguna lagi jika manusia itu di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi persoalannya, bagaimana menerima dan memiliki kuasa Tuhan Yesus? Apa mungkin saya manusia berdosa ini memiliki kuasa Tuhan Yesus itu? Alkitab menerangkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Lukas 10:19. Artinya sekalipun kita manusia berdosa, sesuatu yang mungkin kita memiliki kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, asal kita mau menjadi murid. Lalu bagaimana cara menjadi murid Tuhan Yesus? Maka jawabannya adalah, pertama, percaya kepada Yesus dan Tuhan. Kedua, memiliki iman. Ketiga, hidup menurut ajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Keempat, hidup di dalam kasih. Mengapa bisa demikian caranya? Karena itu yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam sabdanya. Redaksinya begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman." Yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid
pertanyaannya, apa semua orang Kristen mampu melawan dan melawan setan? Dalam menjawab pertanyaan itu kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa kata Kristen itu dimaksud. Apakah dimaksud sebagai makhluk agama, atau kata Kristen itu menerangkan hidupnya dan semua tingkah lakunya? Jika orang Kristen menggunakan agama Kristen, jawabannya belum tentu. Karena banyak orang agamanya saja Kristen, tetapi jika Kristen yang dimaksud bukan saja agama itu, tetapi Kristen itu adalah pola dan kelakuan hidupnya, maka jawabannya ya, semua orang Kristen menggunakan karena Kristen itu kekuatan yang batu kepada perintah Yesus Kristus. Atau dikatakan oleh Jakobus, redaksinya, karena itu tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka itu kesimpulan dari semua orang yang di atas maka dapat disimpulkan bahwa iblis bukan Tuhan. Iblis adalah ciptaan seperti yang lainnya sebagai kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat. Tapi malaikat itu bernama Lucifer yang menyombongkan diri dan hendak menyamai dirinya dengan Allah. Dan menghasut malaikat-malaikat lainnya untuk memberontak kepada Allah. Lucifer dan pengikutnya kalah dan tidak diberi tempat di surga. Lucifer dan pengikutnya dibuang, dan sejak itu namanya menjadi iblis. Dan malaikat-malaikat pengikut Lucifer yang dibuang itu kelak akan dimana disebut sebagai roh jahat. Dia akan menjadi penunggu di pohon besar, penunggu di sungai besar, penunggu di batu besar, penunggu dalam benda-benda yang diangkat dan diangkat. Dan roh jahat ini yang kerap memasuki manusia yang tidak beriman. Terkadang roh jahat ini muncul memakai rupa hewan seperti ular, kalajengking, karas, kucing, dan sebagainya. Ketika roh jahat selain memasuki manusia, dia juga ternyata mampu memasuki kita. Roh jahat ini memiliki banyak wujud. Beberapa roh jahat ini muncul lebaran. Ada yang disebut kuntilanak, ada jin, vampir, setan, dan lain sebagainya. Iblis dan roh jahat membangun kerajaan di dunia tersebut. Kerajaan maut, dunia umat, atau kerajaan kegelapan, dan manusia karena itu setiap manusia yang mati dalam kejahatannya sebelum ada jiwa akan turun ke kerajaan iblis, dan manusia menghina sendiri dan mengalami siksa di sana. Selain itu iblis dan roh jahat membangun kerajaan di angkasa atau di awang-awang. Karena itulah iblis dan roh jahat disebut penguasa angkasa atau awang-awang. Dan itulah cara kerja ilmu setan atau ilmu iblis melalui media udara seperti mantra, santet, dan lain sebagainya disesatkan melalui udara. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus dan segala kuasa dan kesaktian iblis dan roh jahatnya sudah diwujud dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Itulah kenapa setiap manusia yang hidup dalam Tuhan Yesus, segala kuasa iblis dan roh jahat tidak menjadi berguna dan tidak berfaedah. Sama seperti dukun sakti mandraguna akan selalu menutupi anti kesaktiannya dan tidak boleh diketahui orang lain agar kesaktiannya tetap jaya. Demikianlah iblis dan roh jahatnya akan menghalangi pemberitaan Injil agar jangan sampai orang tahu, jangan sampai mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang tersebut. Sebab Yesus adalah anti segala kesaktian dari iblis dan roh jahatnya di dunia ini. Untuk memiliki kuasa Tuhan Yesus, dan kuasa yang menganti segala kesaktian iblis dan roh jahat di dunia ini adalah dengan menjadi murid-murid Yesus sendiri. Dan menjadi murid-murid Yesus itu ada 4 langkah. Yang pertama, percaya kepada Yesus atau bertobat. 2, memberi diri dibaptis. 3, hidup sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan Yesus